Anda. Telepon 021 586 9000, WhatsApp 081 180 6543 dan Twitter @Radio El Shinta. El Shinta News and Talk. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali menunjukkan tren adanya peningkatan. Pada Sabtu kemarin, kasus harian COVID di Indonesia tercatat 3.205 kasus. Sementara pada Jumat Januari, kasus harian COVID 2.604. Angka itu merupakan penambahan kasus harian tertinggi selama 3,5 bulan terakhir. Kementerian Kesehatan juga mengumumkan 2 pasien Omikron meninggal dunia. Bagaimana catatan DPR mengenai pelaksanaan PPKM saat ini? Kami temui anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo. El Shinta News and Talk. Pak Rahmat, bagaimana sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan terkait dengan pencegahan meluasnya varian Omikron ini, Pak Rahmat? Ya, sebelumnya salam sehat Bung Wiryo dan para pendengar. Salam sehat selalu, Pak. Jadi begini, kita tentu prihatin ya terhadap berita yang sangat tidak mengenakan ya terhadap gugurnya saudara kita kaitannya dengan Omikron. Ini membuktikan bahwa Omikron itu nyata, Omikron itu beresiko, bahkan berbahaya bagi saudara-saudara kita yang khususnya lansia, kemudian yang punya komorbid, dan yang paling penting adalah yang belum divaksin. Itu sudah berulang kali disampaikan oleh pemerintah, berulang kali disampaikan kepada para epidemiolog bahwa itulah Omikron. Meskipun kita jangan terlena ya, bahwa 95% ke atas itu kasus di dunia atau bahkan yang ada di Indonesia itu rata-rata adalah OTG. Tetapi OTG itu bukan berarti tidak penting, tetapi kalau OTG itu menulari kepada saudara kita yang belum divaksin, kemudian resiko tinggi, kemudian lansia, akhirnya kan juga kita mendengar berita yang nggak mengenakan ya, 2 saudara kita itu juga sudah gugur terhadap adanya Omikron ini. Tentu kita harus bersikap. Sikapnya bagaimana terhadap kejadian ini? Tentu saya kira berdasarkan statistik ini, saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi ini data statistik dari luar negeri ya, bahwa antara 30 hari sampai hari ke-70 itu terjadi puncak yang ledakan di negara-negara lain. Nah, artinya apa? Bahwa kita memang sudah disampaikan oleh pemerintah, mungkin beberapa minggu ke depan akan terjadi lonjakan yang signifikan. Nah, ini sebenarnya sudah informasi-informasi sudah disampaikan ke pemerintah, kepada masyarakat, agar kita lebih hati-hati, kita lebih waspada, tetap kita ikutin perintah dari negara. Kenapa? Dengan adanya begitu nanti disampaikan itu, jangan sampai kita terjadi ledakan yang tidak diharapkan, sehingga masyarakat bersiap dan prepare. Nah, kemudian dari situlah kemudian kita mengambil sikap apa yang akan dilakukan. Nah, saya kira berdasarkan statistik ya kita harus siap-siap ya, meskipun pemerintah kita juga berharap agar kebijakan yang dilakukan itu bersifat dinamis. Artinya dinamis itu ya setiap saat bisa berubah. Salah satunya adalah menaikkan level, bisa jadi. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang salah satunya WFH kita gelurakan lagi. Kemudian juga barangkali juga kemungkinan untuk potensi untuk dievaluasi terhadap sekolah-sekolah yang 100%, mengapa tidak? Kan paling tidak itu disampaikan statistik dunia bahwa 30 hari sampai 70 hari itu terjadi puncak gitu ya. Nah, di Amerika dan negara lain setelah 70 hari itu terus prosesnya menurun. Ada yang 45 menurun, ada yang 55 hari. Kita anggaplah hari ke-70. Nah, kita bersabar dikit, barangkali 2 bulan ke depan akan kita lihat seperti apa. Sekali lagi saya hanya berharap kepada kita semua agar jangan terlena bahwa banyak OTG, bahkan ada yang menyatakan Omikron tidak berbahaya. Salah besar. Omikron sangat berbahaya bagi yang berisiko tinggi. Bahkan ada yang mengatakan Omikron itu menakut-nakuti rakyat. Salah besar itu. Bahkan termasuk kita jangan terlena bahwa negara lain sudah berubah kebijakan. Di media sosial ada beberapa negara sekarang tidak bermasker, ada yang lain. Biarlah negara lain, biarlah media sosial seperti itu. Tapi kita tetap harus waspada, harus kita taat ikuti perintah negara. Apa yang dilakukan oleh negara, pemerintah untuk tetap menginstruksikan protokol kesehatan menjadi harga yang tidak boleh ditawar. Itu menjadi senjata kita yang paling murah, paling sederhana dan paling efektif. Nah, yang kedua terkait dengan yang sudah korban 2 yang terhadap itu
yang belum divaksin, kita berharap agar vaksin dasar harus digelurakan kepada pemerintah ya. Vaksin 1 kepada vaksin 2 harus diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menggelurakan dan membumikan. Dan berikutnya kaitannya dengan vaksin booster, karena tadi ya kita lihat bahwa ada yang sudah divaksin 2 kali pun juga sudah terbukti gitu ya. Mohon maaf ya, ini tidak menakut-nakuti, tapi fakta. Yang gugur ini kan sudah divaksin 2 kali kan, ternyata meninggal dunia. Nah, ini berkaca dari situ kita harus berpasang kuda-kuda mempersiapkan diri kepada saudara kita yang prioritas, sekali lagi prioritas, yang berisiko tinggi, lansia, segeralah jemput bola kepada keluarganya untuk membantu agar bisa mengakses vaksin booster karena sudah dibuka dan sudah begitu banyak fasilitas-fasilitas kesehatan. Saya kira itulah yang paling utama. Nah, yang paling penting adalah juga kepada masyarakat nggak usah panik, tidak usah takut, tetapi meskipun tidak panik, jangan mengabaikan, tetap berbahaya, berisiko. 95% OTG ya, tapi kalau ketika saudara kita yang sehat kemudian keluar beraktivitas di luar, kemudian pulang ternyata saudara kita ada lansia, ada yang komorbid, kasihanlah mereka. Untuk itu kepada masyarakat di samping memang wajib tidak perlu panik, tetapi tetap kita harus tanggung jawab, selamatkan keluarga kita, selamatkan lingkungan sekitar kita, dan tentu selamatkan diri kita dengan cara apa ya, tetap tanggung jawab dengan protokol kesehatan. Dan yang paling utama kepada masyarakat, kepada tokoh, kepada politikus, kepada yang lain, ayo saling mengingatkan, ayo saling bergandengan tangan, tidak perlu kita saling berita-berita yang tidak benar terkait Omikron. Ya Omikron itu nyata kok. Nggak perlu, biarlah negara yang lain, tapi ini nyata harus kita hadapi bersama-sama, tapi tidak perlu takut, ayo bergandengan tangan. Begitu, Mas Ferry. Ya, karena kita tahu bahwa pemerintah kan sudah warning ya, kasih peringatan ke masyarakat bahwa Februari, Maret, puncak COVID ya, varian Omikron di Indonesia. Tapi apakah sudah dibarengi dengan kebijakan yang memadai misalnya? Karena Kementerian Kesehatan pun mengakui bahwa saat ini Omikron tinggi, varian Omikron tinggi, tetapi protokol kesehatan masyarakat justru ngedor, Pak Rahmat. Nah, inilah menjadi momentum ya setelah gugurnya saudara kita yang sudah belum divaksin, kemudian juga saudara kita sudah divaksin 2 kali, ternyata punya komorbid, gugur juga. Nah, ini harus kita jadikan momentum untuk menjadi peringatan buat kita bersama bahwa yang selama ini sudah begitu banyak aktivitas yang sangat tinggi, yang tadinya sudah merasa sudah divaksin 2 kali, kemudian mereka atau kita semua beraktivitas tidak protokol kesehatan. Nah, inilah saatnya kita saling mengingatkan kembali. Ingat, pemerintah sudah berulang kali berkaca dari negara lain 30-70 hari terjadi puncak yang luar biasa. Nah, kita mohon maaf ya, mungkin jangan sampai terjadi puluhan ribu dalam 2-3 minggu ke depan seperti sampaikan oleh pemerintah meskipun tidak menyebut angka, tapi kan kita bisa mengira-ngira negara lain terjadi puncak yang luar biasa, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan di Amerika 1 juta per hari. Sehingga ketika suatu negara begitu ledakan terjadi, pasti otomatis akan diikuti oleh rumah sakit yang melonjak. Nah, untuk itu jangan sampai terjadi itu. Kita sudah belajar dari kasus negara lain, pemerintah sudah berulang kali mengingatkan, ayolah yang tadinya kita sudah merasa kuat, sudah divaksin 2 kali, ayo tetap kita gunakan protokol kesehatan, dan nggak perlu salah menyalahkan dan nggak perlu mencari suatu hal yang tidak perlu. Yang penting adalah ayo kita ingatkan kembali, karena sudah 2 orang gugur, dan ini menjadi cermin kita untuk lebih hati-hati. Begitu, Bung Ferry. Baik. Kita coba peringat dulu, sudah menunggu ada Pak Heru di Tangerang. Pak Heru, silakan Pak Heru. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, begini Pak ya. Saya maaf sih, selaku orang kecil, waktu Idul Adha, Idul Fitri tegas, PPKM, nggak boleh kemana-mana, mudik dilarang, dengan alasan takut penyebaran COVID. Nah, ketika libur Natal dan Tahun Baru, tentanya PPKM level 3 ternyata dibatalin dengan alasan katanya Pak Ruhut bilang daya tahan masyarakat kita udah bagus karena vaksin udah sekian persen gini. Terus ada yang keluar negeri pulang bawa virus Pak, dia enak keluar negeri punya uang, korban kita semua Pak. Coba kalau waktu itu kalau komitmen konsekuen nggak boleh, jangan haramkan libur Natal Tahun Baru boleh. Nah, kerja kan kita juga korban semua, Pak. Gitu. Terus karantina juga di hotel. Siapa yang bisa ngawasin dia punya uang? Bayar si A, si B, si C, pegawainya. Akhirnya kita juga semua korban rakyat udah cukup, Pak. Istilahnya komitmen dengan pemerintah, nggak boleh kemana-mana.
Tapi terkadang peraturannya masih istilahnya standar ganda gitu Pak. Gitu. Ya kalau istilahnya di atas. Itu yang Anda rasakan Pak Heri ya? Iya, kalau di atas komitmen, bawah juga komitmen Pak lah gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri di Tangerang, saya sambung WhatsApp ya, komentar dari Ibu Widya Suti di Bandung. Yang jelas sekarang ini kebanyakan orang sudah nggak pakai masker. Saya suka heran, dan ke tukang sayur keliling, saya sering tegur juga, tapi dibilang sudah aman. Nah ini kan contoh bahwa prokes sudah diabaikan di tengah masyarakat. Ini tanggapan Bu Widya Suti di Bandung melalui WhatsApp. Kemudian ada Pak Paul di BSD. Pak Paul, halo Pak Paul. Halo, selamat sore. Sore Pak Paul, silakan. Ya, memang apa dikatakan sama Bapak yang dari Tangerang tadi itu. Ya. Jangan seolah-olah karena Nataru baru beda eskalasinya beda, Pak. Ya. Eskalasinya yang kemarin itu benar-benar Delta itu nggak bisa ditawar. Terus kedua datang di Nataru juga kan udah di warning semua. Harus menyadari. Iya kan? Tapi bukan dipermasalahkan dengan persoalan daripada Nataru. Ya. Sekarang berakibat itu. Nah sekarang ini orang yang keluar negeri dia bolak-balik namanya kan hubungan. Hubungan luar negeri itu kan udah pasti ada orang datang, ada orang pergi. Kita nggak bisa cegah. Cuman tinggal prokesnya itu dijalanin nggak sama orang-orang ini gitu. Ya. Gitu Pak. Oke. Baik. Terima Ya, kasih. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, langsung ditanggapi Pak Rahman. Ya, Pak Heru, Ibu Widya Stuti, kemudian Pak Paul ya, saya memahami suasana batin Pak Heru. Cuman harus kita sampaikan Pak Heru bahwa ini kita bersyukur pada yang di atas ya Allah ya, bahwa kita sudah cukup bagus dalam mengendalikan varian Delta ya. Tetapi kaitannya dengan sekarang ini kan tidak ada kaitan dengan Nataru, meskipun kita sampaikan kepada pemerintah bahwa pemerintah bersifat dinamis. Artinya dinamis itu ketika ada sesuatu yang cukup baik, ada penyesuaian. Ketika memburuk, tentu akan disesuaikan lagi, akan diperketat lagi. Nah, kaitannya dengan ini adalah murni kaitannya dengan varian Omikron yang memang datanya berproses Nataru setelah Nataru ya. Nah, kaitannya begini, bahwa memang kita tidak bisa samakan dengan negara lain seperti Jepang ya, per 14 Desember kemarin menutup seluruh penerbangan warga asing masuk ke Jepang. Bahkan India sekarang ini menutup seluruh penerbangan internasional. Tetapi kita tidak bisa menyamakan karena kita punya karakteristik sendiri. Ingat Pak Heru bahwa saudara kita ribuan yang kerja migran kita ini harus pulang ke Indonesia. Siapa itu? Ya migran kita yang dari beberapa negara Timur Tengah, kemudian dari Turki, kemudian dari negara yang lain yang habis kontrak, kemudian sudah tidak bisa kerja di sana dan tidak boleh tinggal di sana lagi. Kemana? Ya harus pulang ke Indonesia gitu. Masa kita harus larang? Kemudian. Nah jumlahnya itu dengan WNA lebih jauh dibandingkan tinggi, ribuan hadir, bahkan bisa 3.000 per hari itu. Nah itulah kita harus arif dan bijaksana. Namun demikian apa yang dilakukan meskipun itu kita masih buka penerbangan, tetapi kita harus mengendalikan dengan karantina. Tetapi harus saya ingatkan kepada semua pihak, seluruh dunia tidak akan mampu melawan atau tidak bisa menghindar, maksudnya seluruh dunia tidak akan bisa menghindar varian Omikron ini. Tinggal bagaimana kita meminimalkan, tinggal bagaimana membuat aturan itu yang kalau seandainya sudah masuk ke Indonesia kita bisa meminimalkan. Tetapi nyatanya kita akan kesulitan di negara lain yang sudah masuk Omikron, rasanya akan sulit untuk itu. Nah saya kira satu kebijakan aturan seperti karantina memang harus diakui di dalam proses pelaksanaannya. Karantina ada bolong-bolongnya, iya itu nyata itu dan itu fakta. Nah tentu saya kira ini menjadi peringatan kepada pemerintah, peringatan kepada bersama agar memperbaiki gitu loh. Nah sekarang ini kan sudah terjadi di depan mata kita. Anggap saja bahwa Omikron itu sudah di emperan rumah kita, sudah ada di halaman rumah kita. Kita tidak mungkin kembali ke belakang, tetapi ke belakang itu sebagai bahan evaluasi pemerintah dan masyarakat semuanya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Widya Stuti, saya kira betul ya, bahwa seolah-olah kita sudah nilainya tingkat penurunan sangat rendah, bahkan sudah sempat di bawah 200 ya, sehingga seolah-olah COVID sudah tidak ada, seolah-olah COVID sudah
kekebalan tubuh sudah tidak ada. Tetapi harus diingat bahwa teknologi informasi membuka mata kita bahwa varian Omikron ini juga sampai sekarang proses penelitiannya belum selesai. Bagaimana proses dampaknya terhadap tubuh, kemudian resikonya seperti apa. Memang statistik menunjukkan di Afrika Selatan bahwa tingkat penularannya tinggi tapi tidak diikuti signifikan penularan atau masuk yang ke rumah sakit, termasuk ke ICU. Itu yang berita positifnya ya. Positif tanda petik, meskipun paparan tinggi tapi tidak diikuti secara signifikan peningkatan ICU di rumah sakit. Nah, tetapi di Amerika Serikat kan terjadi gelombang yang luar biasa sampai 1 juta sehingga rumah sakit kewalahan. Nah, sekarang ini adalah di depan mata sudah ada varian Omikron seperti yang disampaikan oleh Ibu Widya Stuti bahwa sudah membawa korban. Ya kita harus, yang tadinya sudah tidak protokol kesehatan sekarang harus kembali lagi. Dan kita sampaikan, sampai kapan protokol kesehatan? Kita seluruh dunia tidak akan ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir secara keseluruhan ya. Tapi paling tidak bahwa gaya hidup, perilaku hidup dengan gaya baru, dengan protokol kesehatan, dengan bermasker 3M itu wajib hukumnya sampai benar-benar tidak menular dan tidak berisiko. Karena mohon maaf ya, kayak saya sampaikan, karakteristik virus itu berubah, bermutasi biasanya dari yang berbahaya semakin cepat menular menjadi tidak terlalu berisiko. Mudah-mudahan pintu masuk Omikron ini menjadi endemi. Tapi kita tidak berharap itu, berandai-andai soal itu. Yang penting kita apapun variannya tetap protokol kesehatan dan ikuti kata pemerintah. Begitu, Mas Satu peringatan terakhir, Pak Wahyu di BSD. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ini saya juga bingung nih, ini banyak buat orang-orang yang bersandar ganda juga. Jadi pemikiran Pak Heru itu benar, menurut saya tidak ada. Pak Paul bilang eskalasinya beda, nggak bisa. Mau presentasinya eskalasinya berbeda, kan Nataru, mau Lebaran, mau Imlek segala macam, nggak bisa. Seperti ukur segitu penyakit ya penyakit. Dan Bapak tadi bilang bahwa ini akan merupakan varian barunya itu kecil atau besarnya. Varian baru itu akan berevolusi. Nah, kalau sekarang udah 1000-an Omikron, masih kemungkinan besar berevolusi, dia akan virus baru lagi. Jadi saya pikir janganlah kita berpikir ini eskalasi segala macam. Nggak bisa, itu harus tegas. Mau Nataru, mau Imlek, mau Lebaran, harus tetap PPKM itu diberlakukan dengan konsekuen. Nggak bisa enggak dong. Nggak bisa seperti itu pemikiran ini, jangan kita dual lah. Udahlah sekarang harus pemerintah harus tegas, jangan kejeblos lubang yang sama, jangan keledai gitu loh. Karena posisinya kan kita nggak tahu. Katanya Omikron lebih cepat tapi tidak menular tapi dia berbahaya. Bla bla bla, nggak tahu. Bapak bilang tadi ada yang baru kan yang nggak tahu konsekuensinya seperti apa dan bagaimana. Ya nggak bisa, harus kita belajar dari bulan Juli tahun lalu kok, harus belajar. Jadi jangan anggap remeh gitu. Awal tahun pertama anggap remeh, oke, itu kesalahan fatal. Tahun kedua itu udah benar-benar fatal, benar-benar. Yang ketiga menurut saya jangan lagi lah. Jangan lagi kesalahan yang pertama ya. Oke. Jangan lihat kesalahan segala macam. Itu nggak boleh berpikir gitu. Penyakit ya penyakit. Pandemi ini adalah belum jadi endemi, jadi pandemik ini masih Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu di BSD. Iya. Oke, langsung ditanggapi Pak. Ya, saya kira Pak Wahyu baik ya pemikirannya ya. Jadi untuk peringatan kita bersama, saya kira setuju bahwa tetapi tetap kita sampaikan kepada pemerintah harus bersikap dinamis. Ketika terjadi lonjakan yang sangat signifikan, pemerintah harus tegas tanpa pandang bulu dan harus bergerak cepat. Meskipun banyak orang mengatakan aturan kebijakan berubah-ubah, memang harus berubah-ubah. Ketika pemerintah selalu menyampaikan bahwa kebijakan itu harus diperketat. Ketika dipelonggar, tapi dengan tetap sesuaikan dengan protokol kesehatan. Bahkan Bapak Presiden sudah menyampaikan ke kita bersama bahwa untuk menganjurkan tetap kembali ke WFH lagi. Jadi artinya apa? Kita dinamis ketika terjadi suatu hal yang sangat signifikan seperti ini. Bahkan mohon maaf, beberapa minggu ke depan akan terjadi lonjakan. Jangan sampai terjadi lonjakan, ya WFH. Kemudian evaluasi terhadap sekolah yang 100%. Kemudian kepada keputusan-keputusan di daerah-daerah lain, kalau perlu dinaikkan levelnya kalau memang terjadi ancaman-ancaman yang data-data yang di masyarakat sudah menunjukkan ada tren yang sangat signifikan. Nah, artinya bahwa pemerintah harus bersikap tegas dan bersikap dinamis. Artinya dinamis ya harus segera berubah saat itu juga berubah ketika ditemukan lonjakan yang sangat signifikan. Diikuti dengan menaikkan level yang harus diikuti dan ditaati oleh warga masyarakat. Begitu Mas Firdaus, intinya sependapat paling tidak itulah yang penting adalah Omikron sudah menunjukkan dan sudah bahaya bagi yang berisiko. Kita harus bersama-sama dan bergandengan tangan. Yang penting adalah jangan terlena menganggap bahwa Omikron maupun varian yang lain itu sudah tidak berbahaya sehingga kita terlena dengan tidak protokol kesehatan. Begitu Mas Firdaus.
Terima kasih Pak Rahmat sudah bersama Ya. kami. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota